البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada golongan yang kedua dari tiga golongan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mereka berbeda-beda dalam mensifati zahir suatu nas. Yang pertama siapa? Daifah. Tanpa siapa dulu? Mereka ini siapa? Nam ahlu sunnati wal jamaah, golongan ahlu sunnati wal jamaah dan para salafun salih ridwanullah alaihim, yang mereka menjadikan zahir dari suatu nas makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengubah-ubahnya. Menetapkannya secara hakiki tanpa mengubah makna tersebut. Sedangkan golongan yang kedua siapa kemarin tadi? Ahlu tashbih. Bagaimana sikap mereka? Yaitu mereka yang menjadikan zahir dari suatu nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala makna yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyamakan makna yang dikandung dalam nas tersebut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ditetapkan dalam nas tersebut disamakan dengan sifat makhluk, itu intinya. Tapi mereka apa? Wa abqau dalalataha ala dzalik. Mereka menetapkan penunjukannya, cuman makna yang mereka tetapkan diserupakan dengan apa? Sifat yang ada pada makhluk. Nah, ini penting karena nanti pada jenis yang ketiga mereka juga menyamakan ikhwanifillah, tapi dikarenakan mereka menyamakan akhirnya mereka menolak. Baik. Dan kemarin telah kita baca bahwasanya istilah dengan tamtsil itu lebih utama daripada istilah tashbih. Kenapa? Indah Ahmad. Terus yang pertama dikarenakan itulah yang datang dalam Al-Quran, peniadaannya, laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, bahwasanya lafaz tashbih ada apa? Kerancuan makna
di mana terkadang menimbulkan makna yang fasid terkadang ditiadakan secara mutlak. Baik. Dan juga lafaz tasybih pada sebagian manusia, mereka memahaminya itu adalah penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita baca juga bahwasanya madhab ahli tasybih itu muharram dari berbagai macam sisi. Kita telah selesai dari ini. Sudah selesai apa tadi? Sudah. Baik. Sekarang kita masuk pada penjelasan berikutnya. Fa in qala al-musyabbih ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalik. Setelah kita menetapkan al-fanifillah sebagaimana yang ditetapkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Paham sampai sini? Kewajiban kita ketika mendapatkan dalil yang menetapkan suatu sifat apa? Okasha? Menetapkannya sesuai dengan zahirnya, tidak mengingkari, tidak menentang, tidak pula menyamakan, tidak pula membagaimanakan, ya tidak. Nah, sekarang ikhwanifillah, ketika seorang musyabbih mengatakan aku tidak paham, ya, ana la aqil, aku tidak paham, yaitu tidak masuk di akalku dari penetapan sifat turunnya Allah dan tangan Allah kecuali seperti sifat yang ada pada makhluk. Naam, wallahu la yukhatib, wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa naqiluhu. Dan Allah tidaklah mengajak bicara kita kecuali dengan apa-apa yang kita ketahui dan kita pahami. Nah, datang syubhat seperti ini. Paham syubhatnya? Jadi ketika ahli sunnah mengatakan kita tetapkan sifat tersebut, tapi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah, tentunya mendengar yang sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan pendengaran makhluk. Sekarang kalau sifat yang lain, sifat turunnya Allah ke langit dunia, ini sifat yang sabit, sifat yang tetap berdasarkan sunnah yang sahihah. Baik. Nah, orang ini mengatakan aku tidak memahami tentang apa sifat ini kecuali sama dengan yang ada pada makhluk. Demikian pula sifat tangan, aku tidak memahami kecuali dengan apa yang ada pada makhluk. Loh, kenapa? Dia mengatakan dikarenakan Allah tidak mengajak bicara kita baik dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah tidaklah menyampaikan kecuali yang kita ketahui dan kita pahami. Ayo gimana jawab? Nah, ini syubhat. Paham syubhatnya dulu? Paham syubhatnya dulu kan? Maka fajawabuhu min thalathati awjuh. Maka jawabannya dari 3 sisi. Ahadiha, yang pertama, anna alladhi khatabana bidzalika huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamitslihi syai'. Ini yang pertama. Bahwasanya zat yang berbicara kepada kita dalam ayat-ayatnya tersebut. Karena ayat-ayat ditujukan untuk kita. Walaupun maksudnya bukan kita langsung berbicara dengan Allah, enggak. Tapi maksudnya ketika Allah memanggil ya ayuhan nas dalam Al-Quran, yang ditujukan adalah kita semua, hamba-hambanya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah berfirman dengan hal-hal tersebut atau saya ulangi, yang pertama bahwasanya zat yang telah berbicara berfirman dengan hal-hal tersebut, penetapan sifat nuzul, penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatakan tentang dirinya laisa kamitslihi syai'. Nah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi Allah menetapkan sifat untuk dirinya, juga Allah menegaskan bahwasanya sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk. Wa nahaa ibadahu an yadribu lahul amthal aw yaj'alu lahu andada, dan dia juga yang telah melarang hamba-hambanya dari membuat-buat permisalan, yaitu membuat sesuatu yang semisal dengan Allah, atau membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Faqal fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan-permisalan, yaitu jangan kalian buat sesuatu yang semisal dengan Allah, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan semisal dengan kalian. Intinya apa? Jangan membuat permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Faqala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Nah, wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'dahu ba'dha fala yatanaqad. Dan kalamullah, perkataan Allah semuanya hak, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, tidaklah akan saling bertolak belakang. Berarti bagaimana? Berarti kesimpulannya, karena Allah yang menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya, dia juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai', berarti sifat-sifat itu tidak boleh diapakan? Tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Ini jawaban pertama. Tsaniha, dan jawaban yang kedua, an yuqala lah alasta ta'qilu lillahi dzatan la tushbihu dawat. Bukankah engkau memahami bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak menyerupai semua zat-zat yang ada? Karena ahlul kalam afanifillah, bahkan musyabbihah, mereka telah bersepakat bahwasanya zat Allah tidaklah sama dengan zat makhluk. Zat Allah maksudnya hakikatnya. Paham? Baik. Hakikat Allah itu tidak sama dengan hakikat makhluk, ya tidak. Dan mereka semua sepakat afanifillah, sepakat. Karena ini khalik, yang ini makhluk. Nah, berarti mereka sebenarnya memahami. Lalu kenapa dalam masalah sifat mengatakan tidak memahami kecuali jika sifat itu sama dengan makhluk? Ini intinya. Nah, ketika ditanya, bukankah engkau paham bahwasanya zat Allah itu tidaklah menyerupai zat makhluk? Fasayaqulu bala. Tentu dia akan mengatakan, tentu. Nah, kami semua memahaminya. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, faltaqillahu sifatin la tushbihu sifat. Maka kalau demikian, pahamilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Fa innal qaula fis sifat kal qauli fil dzat. Karena sungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah sama seperti pembicaraan tentang zat Allah. Paham?
kalau kita mampu menetapkan bahwasanya zat Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka kita harus mampu juga untuk menetapkan bahwasanya sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat apa, Maulana? Sifat-sifat makhluknya. Nah, berarti wa man farraqa bainahuma faqad tanaqadha. Maka siapa saja yang membedakan antara keduanya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kontradiksi. Nah, terjatuh dalam kontradiksi di dalam bersifat, dalam bersikap. Yaitu apa? Sikap bertolak belakang. Di sini berkata ini, di lain kesempatan berkata itu, padahal perkaranya sama. Paham sampai di sini? Sahabat kedua mafhum? Paham Nabi? Kayaknya ini ikut jurus apa itu? Jurus mazal. Nah, ingat-ingat itu, ikut dah ini. Yang kisah mazal. Tidak ikut? Baik, lanjut saja diceritakan oleh Syekh Salim. Nah, paham? Faisal? Sedikit, coba yang sedikit itu keluarkan. Poin yang perlu diperhatikan di poin kedua, kita dalam poin kedua ini afanillah menghujat mereka dengan apa? Dengan perkara yang telah mereka yakini. Ahlu tasyih meyakini apa? Dalam masalah ini bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Dan ini keyakinan yang benar atau salah? Keyakinan benar atau salah? Endak Muhammad Palembang? Benar, karena ini sebagaimana keyakinan ahli sunnah. Nah, mereka bersepakat dengan kita. Maka kita hujat dengan perkara yang kita sepakati. Kalau kalian mampu mengatakan bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluk, maka harusnya mampu apa? Untuk menyatakan kalau sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Itu intinya. Paham? Paham Ayu? Baik. Jika mereka tidak mengatakan demikian, berarti jatuh dalam apa? Kontradiksi. Tahu kontradiksi maksudnya? Bekasya? Kontradiksi itu apa? Paham maksudnya Dimas? Nanti jangan-jangan sudah ditafsir kontradiksi, nggak paham juga kontradiksi apa? Apa itu kontradiksi? Yaitu kondisi bertolak belakang dalam apa? Dalam bersikap. Ya. Jadi tidak selaras. Baik. Bahasa Arabnya tanaqud. Padahal seseorang kalau berada di jalan al-haq, afanillah, dia tidak akan terjatuh dalam kontradiksi baik dalam perkataan maupun dalam bersikap. Sekarang salitiha, sisi yang ketiga. Kita bawa mereka kepada apa? Kepada perkara yang nampak. An yuqal, dikatakan, alasta tusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma' wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah. Bukankah engkau menyaksikan pada makhluk-makhluk hal-hal yang namanya sama dan berbeda secara hakikat dan kaifiyahnya? Kira-kira kalau antum yang ditanya, jawabnya apa? Bukankah kita menyaksikan pada makhluk-makhluk itu hal yang sama namanya tapi berbeda hakikatnya? Mesti jawabannya apa? Jawabannya apa, Wahyu? Ya, mesti, ya kan?
Iya, kita menyaksikan. Nah, kita menyaksikan memang di kalangan makhluk pun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Baik. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, idza aqalta tabayyuna bainal makhluqati fi hadza, falimadza la ta'qiluhu bainal khaliqi wal makhluq? Apabila engkau memahami perbedaan di antara sesama makhluk dalam perkara ini. Contohnya misalnya sama-sama na'am mata, alhamdulillah. Matanya si Ali berbeda dengan matanya siapa? Si Hudzaifah misalnya. Berbeda. Walaupun sama-sama mata, sama-sama dua, ya kan? Baik. Ini contohnya pada makhluk juga. Mata gajah berbeda dengan mata kucing, misalnya, sama-sama mata. Nah, kalau kita semua bisa memahami akhwanifillah pada makhluk, tentunya kenapa kalian tidak memahami perbedaan antara al-khaliq dan al-makhluk? Ma'anna tabayyuna bainal khaliqi wal makhluq azharu wa a'zam, bersamaan dengan perbedaan yang ada antara sang pencipta dengan para makhluknya itu perbedaan yang sangat nampak dan perbedaan yang sangat besar. Ini pencipta, sisi yang lain makhluk. Tentunya perbedaan sangat besar. Balit tamathul mustahilun bainal khaliqi wal makhluk, bahkan persamaan itu mustahil. Persamaan antara Allah dengan para makhluknya itu sesuatu yang mustahil. Kama sabaqa fil qa'idatis sadisah min qawaidis sifat, sebagaimana telah lewat dalam kaidah yang ke-6 dari kaidah-kaidah tentang sifat. Bagaimana kaidah yang ke-6 tersebut? Rifki. Nah, wajib untuk apa? Untuk meninggalkan dua perkara yang berbahaya dalam menetapkan sifat, yaitu apa? Tamtsil dan tashbih. Ya, tamtsil dan takyif. Nah, tamtsil dan takyif. Baik. Sekarang kita selesai dari golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, perbedaannya tipis. Cuman akibat tasbih mereka itu, mereka menolak sifat-sifat secara umum. Jadi mereka sudah timbul pemahaman tasbih, akhirnya menolak. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga. Man ja'ala al-ma'na al-mutabadira min nususis sifati ma'nan batila la yaliqu billahi wa huwa tashbih. Thumma innahu min ajli dhalika ankaru ma dallat alayhi min al-ma'na al-la'iqi billah wa hum ahlut ta'til. Golongan yang ketiga yaitu mereka-mereka yang menjadikan makna yang muncul, makna yang nampak dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah itu makna yang batil, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna penyerupaan, tashbih. Ini yang muncul pada benak mereka. Kalau menetapkan sifat berarti apa? Menyerupakan. Nah, ini yang muncul di benak mereka. Nah, kemudian mereka dikarenakan hal tersebut akhirnya mengingkari apa-apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut berupa makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Akhirnya mereka menolak sifat. Jadi alhamdulillah, kalau kita telusuri sebab mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kenapa?
Kenapa kok seperti misalnya Asy'ariyah tidak mau menetapkan sifat-sifat seperti sifat ghadab, sifat murka bagi Allah, sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah. Mereka tidak mau menetapkan. Mereka hanya mau menetapkan 23 sifat. Alasannya apa? Kalau ditanya, Aba Arif, kenapa kok orang-orang itu tidak mau menetapkan sebagian sifat-sifat Allah? Bahkan yang lainnya tidak mau sama sekali tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Asal muasalnya kenapa? Nah, karena mereka sudah memahami dulu bahwasanya kalau sifat itu ditetapkan berarti sifat itu sama dengan makhluk, maka mereka tolak. Jadi langkahnya ikhwani fillah berbeda dengan golongan yang pertama, golongan yang kedua, tapi pemikirannya searah, ya tidak? Pemikirannya searah. Dalam artian apa? Keduanya ikhwani fillah memahami nas tersebut, memahami nas yang datang menetapkan sifat-sifat Allah, bahwasanya itu penyerupaan Allah dengan makhluk. Tapi golongan kedua menetapkan, ya sudah diserupakan saja. Ya tidak. Kalau golongan ketiga karena tidak ingin menyerupakan, akhirnya mereka tolak. Paham sejarahnya? Baik. Mereka inilah ahlu ta'til. Sawa'un kana ta'tiluhum 'aman fil asma'i was sifat am khasan fihima. Sama saja apakah penolakan mereka itu umum pada nama-nama dan sifat-sifat Allah ataukah khusus pada salah satu dari keduanya. Baik. Aman fil asma'i was sifat aw khasan fihima aw fi ahadihima. Sama saja apakah penolakan mereka itu umum pada semua nama-nama dan sifat-sifat ataukah khusus pada perkara nama-nama dan sifat-sifat, yaitu sebagiannya maksudnya, atau pada salah satu dari keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan ta'til itu berbeda-beda. Fahaula'i sarafun nususa an dhahiriha ila ma'anin ayyanuha bi'uqulihim. Maka mereka itu memalingkan nas-nas dari zahirnya kepada makna yang mereka tetapkan dengan akal-akal mereka. Wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira wa sammu dzalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrifun. Maka mereka goncang, yaitu tidak jelas karena apa? Tidak punya dalil yang paten. Sebab meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga mereka goncang dalam menetapkan makna tersebut dengan apa? Kegoncangan yang banyak. Sehingga dalam takwil yang mereka bawakan ikhwani fillah, takwilnya pun bermacam-macam. Ya, mereka namakan itu sebagai takwil yang hakikatnya adalah tahrif. Nah, dan ta'til ikhwani fillah yang qasimu ila qismain, ta'tilun mahdhin dan ta'tilun juz'i. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki. Kalau ta'tilun mahd, ta'til asalnya mengosongkan, berarti meniadakan Allah dari sifat-sifatnya. Ta'tilun mahd dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, wa ahlu ta'til humul malahidah ad-dahriyah at-taba'iyyah alladzina yunkiruna ma siwa hadzal wujud. Alhamdulillah. Alladzi yushahiduhun nas, na'am, wa yahussunahu wa huwa wujudul akhlaqi wa ma fiha. Yang pertama ta'tilun mahad, yaitu mereka ini al-malahidah ad-dahriyah, yaitu orang-orang ateis, mudahnya orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya pencipta. Jadi secara totalitas mereka meniadakan adanya pencipta jagat raya. Nah, jadi mereka mengingkari semua perkara kecuali yang mereka lihat. Kalau yang mereka lihat baru mereka mau menetapkan. Baik. Nah, golongan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa ahlu ta'tilil mahd abtalus syara'i'a wa abtalul masnu'a
'anis sani'i wa 'attalus sani'a 'an sifatil kamal. Wa 'attalul 'alama 'anil haqqi alladhi khalaqa lahu bih. Wa fa'attaluhu 'an mabda'ihi wa ma'adihi wa 'an fa'ilihi wa ghayatihi. Jadi semua mereka tiadakan. Nah, dikatakan Ibnu Qayyim, ahlu ta'til yang murni ini, mereka apa? Meniadakan syariat. Pokoknya tidak ada syariat, maka orang-orang ateis tidak ada syariatnya, kan? Dan ironisnya, alhamdulillah, pemikiran-pemikiran ini mulai berkembang dan terus-menerus bertambah di kalangan para pemuda. Baik. Terutama mereka-mereka yang berada di bangku-bangku perkuliahan yang menjadi sasaran empuk. Nah, terkadang dari guru-guru mereka yang mulhid menganggap itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi mereka meniadakan syariat dan mereka meniadakan al-masnu', yaitu apa? Makhluk ini. Masnu' itu maksudnya makhluk. Mereka meniadakan makhluk dari apa? Penciptanya. Berarti makhluk itu tidak ada penciptanya. Dan mereka meniadakan pencipta dari semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka mereka akhirnya tidak mau menetapkan. Dan mereka meniadakan jagat raya ini dari tujuan yang hak. Untuk apa dia diciptakan. Jadi, nah mereka meniadakan awal penciptaan dan akhirnya nanti. Demikian pula meniadakan zat yang menciptakan dan tujuan penciptaan. Semua mereka tiadakan. Jadi hidup, pokoknya hidup. Mati ya mati, selesai. Keadaan mereka seperti binatang, persis. Binatang saja, cuman binatang mereka mengakui zat yang telah menciptakannya secara fitrah. Ini ta'tilun mahad yang biasa dikenal siapa penganut ta'tilul mahad? Siapa? Orang-orang ateis. Nah, baik. Yang kedua ta'tilun juz'i. Wa fihi tawaifu arba'. Ta'tilun juz'i ada 4 golongan. Yang pertama al-Asy'ariyah, dan ini yang banyak di negeri kita. Al-Asy'ariyah. Wa man dahahum minal Maturidiyah. Dan siapa saja yang menyamai mereka dari kalangan Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki unsur-unsur kesamaan. Perbedaannya tipis antara keduanya. Wa tariqatuhum annahum athbatul asma'a wa sab'a sifatin. Dan metode mereka dalam asma wa sifat, ya, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah dan 7 sifat saja. Laisa fil haqiqati huwa itsbatun. Yang hakikatnya sebenarnya itu bukan penetapan. Nah, tapi apa? Ta'wil, tahrif. Nah, wa hiya majmu'atun biqaulihim hayatun wa ilmun wa qudratun wa iradatun kalamu wa ibsarun wa sam'un ma'al baqa. Ini 7 sifat. Sifat hayah, ilm, qudrah, iradah, kalam, kemudian ibsar, sama dan al-baqa. Cuman mereka menetapkannya berbeda dengan yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Golongan yang kedua Mu'tazilah. Wa man tabi'ahum min ahlil kalam wa hum athbatul asma'a majazan dunas sifat. Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari kalangan ahlul kalam, mereka ikhwanifillah menetapkan nama tapi majaz, yaitu nama yang kosong dari sifat. Ya sekedar lafaz saja, tidak ada apa? Sifat terkandung di dalamnya. Ini keyakinan Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Gulatul Jahmiyah wal Qaramitah wal Batiniyah. Orang-orang yang dulu dari kalangan Jahmiyah, Qaramitah dan Batiniyah, keyakinannya yungkirun al-asma' wa sifat. Mereka mengingkari asma' wa sifat.
wala yasifuna illa bin nafyil mujarradi 'anil itsbat. Mereka tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penafian yang kosong dari penetapan. Fayaqulun Allahu huwal mawjudul mutlaqu bi syartil itlaq. Ya, mereka mengatakan Allah itu adalah zat yang ada, yang mutlak. Ada secara mutlak bi syartil itlaq. Maksudnya pokoknya ada saja. Zat yang ada, tapi ada namanya enggak? Enggak ada. Ada sifatnya enggak? Enggak ada. Ini keyakinan Ghulatul Jahmiyah. Yang sesungguhnya berarti apa? Itu sesuatu yang enggak ada pada hakikatnya. Karena sesuatu yang ada mesti memiliki apa? Ayo, memiliki sifat. Kemudian yang keempat, Ghulatul Ghulah minal falasifati wa ghairihim. Ya, yang gulu dari orang-orang yang gulu dari kalangan Jahmiyah. Jadi ini gulu di atas gulu. Bukan main. Nam sesatnya dari kalangan ahli filsafat dan yang lainnya, yungkiruna fi haqqillahi al-itsbat wan nafi. Fanafau anhu al-wujud wal adam. Mereka mengingkari pada hak Allah penetapan dan peniadaan. Sudah berarti Allah itu tidak ditetapkan, tidak ditiadakan. Maka mereka meniadakan dari Allah apa? Al-wujud dan adam. Antara ada dan tidak ada. Lalu apa? Muhammad. Ya, ini orang-orang mumet seperti ini, orang-orang ahli filsafat. Nah, akhirnya kebingungan terus. Nah, orang-orang yang jatuh dalam filsafat ikhwanillah hidupnya bingung. Nah, berawal dari kebingungan dan berakhir dengan kebingungan lebih. Maka banyak-banyak bersyukur ikhwanillah tatkala seseorang mendapatkan hidayah untuk mengenal manhaj ahli sunnah dalam masalah ini. Dalam masalah terkhusus tentang apa? Penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ikhwanillah manhaj salaf, manhaj ahli sunnah, mazhab yang apa? Yang menenangkan hati. Karena apa? Karena hak. Karena di atas petunjuk. Karena inilah metode para sahabat ketika mendengar disebutkannya sifat-sifat tersebut dalam Al-Quran dan ketika disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Tetapkan sesuai dengan apa? Makna yang ditunjukkan oleh konteks. Kemudian tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyamakan dengan sifat para makhluk. Tayyib. Pahami? Nah, apa yang disebutkan di sini alhamdulillah, karena penting ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, kita mampu untuk apa? Membabat syubhat-syubhat mereka. Dan pada kaidah ini memang akan banyak didatangkan alhamdulillah contoh juga bagaimana mendebat ahli batil. Bagaimana mendebat ahli batil. Sehingga seorang kalau paham mampu alhamdulillah untuk menjelaskan yang hak. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq wassalam walhamdulillahirabbil alamin.